Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan pelatihan PPSPI angkatan ke-7, yaitu tentang penerapan Universal Design for Learning atau yang sering kita kenal dengan istilah UDL, yang akan diterapkan di dalam pembelajaran di sekolah, terutama sekolah inklusif. Implementasi dari desain universal UDL di dalam pembelajaran merupakan sebuah kerangka pembelajaran bagi murid ataupun peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam dan menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, bermakna, serta adanya keterlibatan. Jadi penerapan UDL di dalam sekolah yang khususnya inklusif itu perlunya ada pemahaman ataupun penyetaraan agar kebutuhan belajar peserta didik dapat terpenuhi di dalam belajar. Jadi guru harus betul-betul menyiasati pembelajaran yang dapat memenuhi pembelajaran daripada peserta didik. Kemudian bagaimana cara mempertimbangkan agar UDL tersebut dapat terlaksana di dalam pembelajaran di sekolah? Yang pertama tentunya kita harus melihat hambatan-hambatan yang pernah ditemui dalam pembelajaran oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang difabel. Kemudian kita juga harus melihat murid yang beragam di sekolah, murid heterogen, dan lingkungan yang ramah dan aman, serta kreativitas daripada pendidik. Pada hambatan difabel, pembelajaran bukan hanya untuk murid yang normal, tetapi juga bagi murid-murid yang berkebutuhan khusus itu perlu juga diperhatikan. Ada serangkaian materi pembelajaran yang beragam di dalam kelas yang akan disajikan oleh guru. Kemudian dengan murid yang beragam, tentunya tagihan-tagihan ataupun produk-produk yang dihasilkan oleh peserta didik itu juga bermacam, sehingga semua itu bisa dirancang dan didesain melalui kurikulum pembelajaran di sekolah. Dan tidak kalah pentingnya adalah lingkungan yang ramah dan aman. Salah satu contohnya sekarang ada sekolah yang ramah anak dan sebagainya. Kreativitas pendidik sangat menentukan agar terlaksananya pembelajaran yang memihak kepada peserta didik. Sehingga guru harus betul-betul kreatif dan inovatif di dalam merancang pembelajaran yang ada di kelas. Akhirnya peserta didik dapat bahagia saat belajar di sekolah. Adapun kriteria penerapan UDL, yang pertama tentunya usable, artinya dapat bermanfaat bagi semua murid. Jadi semua murid tanpa terkecuali itu dapat memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Kemudian accessible, dapat diakses, ya, baik itu dari sarananya, materi pembelajarannya. Ya, ketika membuat sebuah pustaka contohnya, itu siswa yang difabel pun dapat mengaksesnya dengan mudah. Ya, salah satunya membuat jalan yang khusus untuk peserta didik yang difabel di sekolah. Dan yang terakhir adalah inklusif, ya. Ini yang penting dapat menjawab dan melayani kebutuhan murid yang beragam. Jadi dengan kebutuhan murid yang beragam tentunya guru betul-betul harus inovatif dan kreatif, serta sekolah betul-betul harus dapat menerapkan pembelajaran secara inklusif. Kita tahu bahwa Bapak Pendidikan Nasional menyatakan didiklah murid sesuai zaman dan kodratnya. Ya. Dan pembelajaran abad 21 ini kita tahu pembelajaran itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya tunjangan dari teknologi. Tentunya guru harus lebih fasih dan paham untuk memanfaatkan IT di dalam pembelajaran. Demikian, terima kasih. Ya. Penjelasan tentang Universal Design for Learning. Ya, kunjungi juga channel
YouTube kami untuk berbagi, Profi Yunus Channel dan Merdeka Belajar. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Seperti moto kami, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.